warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Dan saya saat ini tidak sendiri, tapi sebelumnya terima kasih untuk semua sahabatku. Nah, di kesempatan hari ini kita ada yang spesial banget, jadi sudah hadir narasumber ya. Bukan hadir Bude, karena Bude yang diundang dan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke rumah beliau dan ternyata luar biasa. Langsung saja kita sapa. Ya. Assalamualaikum Dokter Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa dokter, saya terima kasih loh sebelumnya. Ya sama-sama. Iya sudah disambut dengan luar biasa ya. Tadi di depan ada karyawan yang nyambut, naik ke tangga ada lagi karyawan yang nyambut dokter ya. Sampai mengantarkan di ruangan ini ya, terima kasih Sama-sama. kesempatannya dan luar biasa hari ini ada yang spesial bersama Dokter Gani. Ini kalau pendengar RRI pasti sudah tahu semua nih dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. karena beliau ini salah satu narasumber setia RRI Malang. Itu kalau nggak salah sudah 12 sampai 13 tahun yang lalu ya dokter ya? Iya, kira-kira begitu. Menjadi narasumber RRI untuk dialog kesehatan. Betul. Betul ya dokter ya? Iya. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam lagi dokter ya, Iya. ini apa sih yang akan digali dari Dokter Gani tentang dialog kesehatan kita pada hari ini? Tentunya kalau pendengar RRI sudah tahu bahwa Dokter Gani itu ahlinya persantanan yang sudah diproses menjadi VCO. Nah dokter seperti itu ya? Ya. Betul banget ya dokter ya, luar biasa. Tapi memang benar dokter kalau dilihat dari 12 sampai 13 tahun yang lalu, Ya. tidak banyak perubahan dokter. Loh, memang Dari itu. fisik ya, kalau Ya. ganteng saya tidak akan bilang ganteng, semua itu akan secara alami gitu ya, Ya. menua gitu. Tapi saya lihat fisik dokter, terus kemudian kulitnya dokter itu tidak banyak perubahan. Ya itu pengaruh dari VCO itu. Oke, luar Ya, biasa ya. betul. Jadi VCO itu memang mantep ya dokter ya. Mantap. Iya, berarti habis ini aku tak mulai konsumsi VCO. Alhamdulillah. Selama ini, iya kan? Selama ini kan saya takut banget dokter Iya. sama santan. Nah itu takut yang tidak ada dasarnya. Takut yang tidak ada Iya. dasarnya ya. Jadi hari ini kita akan gali. Kalau kita bicara tentang kesehatan ya dokter ya. Ini kan bukan hanya sebuah kata, tetapi ini merupakan gaya hidup yang akan berdampak pada kualitas kehidupan Ya kita. itu namanya paradigma. Paradigma, Ya. betul. Oke dokter, jadi ada yang spesial kenapa? Sebelum kita masuk lebih dalam tentang manfaat ya, Iya. dan apa sih kandungan yang ada di dalam VCO, Iya. ini saya akan mau tanya ada kabar nih katanya dokter ya. Baru tanggal 23 Januari kalau nggak salah, Betul. itu ada ujian disertasi di Unibro. Unibro dokter. Itu- Fakultas Kedokteran Unibro. Oke, itu mungkin bisa Ya. dijelaskan bagaimana dokter? Ya, itu boleh dikata pertama kali VCO diteliti oleh seorang mahasiswa namanya Dr. Nimade Rizka. Dokter Nilo Nimade Rizka. Ya, Oke. dalam rangka disertasi manfaat VCO untuk mengatasi infeksi pada usus besar. Radang usus ya. Iya, colitis ulcerosa Oke. namanya. Oh gitu ya dokter, Iya. itu awam dokter, saya nggak tahu, itu bisa dijelaskan seperti Iya. apa dokter ya, Jadi- supaya kita juga tahu, oke. Itu radang pada usus besar. Tetapi pada binatang percobaan. Ya, tapi ini tuh sudah sangat luar biasa. Pertama kali perguruan tinggi meneliti manfaat VCO untuk radang usus besar sekalipun pada binatang percobaan. Oke. Iya, oleh karena dalam teori yang sejak dulu saya baca, Oke. sejak 2004 itu, bahwa VCO ini bisa mengatasi berbagai macam infeksi, baik oleh virus, bakteri, jamur, protozoa, dan parasit. Sebagai contoh saja, waktu saya masih kecil, itu makan kelapa yang diparut, ibu saya marut kelapa, Iya, betul. itu saya makan, malamnya keluar cacing kreminya. Itu dokter, makanya dulu tuh takut, jangan ambil itu parutan kelapa nanti kermin gitu. Iya, itu kremi sebetulnya
kan tidak mungkin dari kelapa parut itu berubah jadi kremi. Jadi kremi gitu ya. Ya, kremi ini sudah ada di usus kita, Oke. di rektum. Nah itu kena minyak yang ada pada kelapa, itu kulitnya lengket, lecet. Lecet. Kulitnya Oke. lecet sehingga kesakitan keluar dari anus. Oh gitu ya, prosesnya itu seperti itu ya dokter Iya. ya. Sehingga Oke. nantinya akan mati Artinya kremi bagus ini. ya kalau kreminya itu bisa keluar gitu ya. Iya, itu kan sebagai Iya, iya, anti iya. kremi. Oke, luar Tapi biasa. saya dulu yang keluar bukan kremi saja, tapi cacing gelang yang lebih besar itu dan kecantol di Iya, anus. iya, iya. Sehingga saya tarik itu ternyata askarisnya sudah mati. Itu apakah hampir semua orang ya mengalami hal seperti itu ya dokter ya? Ya kalau Pada masa-masa kecil gitu. Saya sendiri Iya. juga pernah gitu. kalau infeksi ada kreminya, kalau makan santan kelapa ya mati kreminya. Oke. Iya. Iya. Jadi tidak hanya membunuh parasit berupa kremi dari binatang korban yang kita periksa karena sebelumnya sudah makan ampas kelapa, itu hatinya juga tidak ada cacing hatinya, ususnya juga tidak ada cacingnya. Oke. Bahkan paru-parunya itu bersih. Bersih ya. Jadi bisa untuk anti infeksi yang aman Oke. karena tidak ada efek samping. Nggak ada Yang- efek samping iya. ya. Oke. Sebelum lanjut lagi nih dokter, kita gali lebih dalam lagi. Saya tuh penasaran sebetulnya dokter. Iya, Jenengan itu kan seorang dokter, ngaten betul. nggih. Tapi kok kenapa lebih memilih mendalami herbal khususnya di dunia persantanan ya, Iya. yang diolah menjadi VCO gitu dokter. Begitu. Mungkin bisa ini sejarahnya gimana? Ya, oleh karena saya sendiri kan dulu tugasnya di puskesmas. J. Setiap hari kita harus menangani rata-rata 200 pasien. Tentu saja penyakitnya ini macam-macam. Ya, oke. Sehingga obat yang tersedia itu tidak mencukupi Ya. untuk mengobati berbagai macam penyakit yang diderita masyarakat. Iya, pasien Sehingga datang ya. saya membekali diri Oke. dengan ilmu-ilmu pengobatan yang lain. Misalnya saya juga sebagai akupunkturis. Oke. Bahkan saya pengajar penguji akupunktur nasional. Oh, sejak tahun? Sejak tahun ya setelah selesai hamil kira-kira ya Oke. sejak tahun 2002 belum 2000 masih 98-an? Atau mungkin, iya. oke. bukan 98 tapi sejak saya hamil itu Oke, tahun siap. 79 Oh, 79 ya? Ya. Wow, Jadi luar waktu ada biasa. pelatihan di Jakarta, Nje. sore harinya saya kursus akupunktur. Hari itu juga dokter? Loh iya hari itu. Usuh, Jadi luar biasa. pelatihan di Kesdam itu kan sampai jam 1. Nje. Setelah itu siap-siap untuk ke tempat kursus akupunktur. Siap. Ya. Lalu saya lanjutkan juga setelah tahun 2000 saya kursus tentang herbal Cina. Herbal Cina. Ya, seperti Majik Jen, Majing Si, Chuan Xin Lian dan sebagainya itu. Sehingga senjata saya untuk mengatasi berbagai macam penyakit itu bertambah. Bertambah ya. Ya. Jadi artinya inspirasi itu datang setelah jenengan dinas di puskesmas dan banyak mengetahui pasien itu berbagai macam penyakit. ngaten. Iya, oleh karena juga banyak juga pasien yang menderita akibat pemberian antibiotik yang terlalu lama, juga Oke. kortikosteroid yang terlalu lama. Nah itu efek sampingnya itu bisa diatasi dengan akupunktur atau dengan jamu. Antibiotik ini tadi ya salah satunya maksud Ya, saya ya. ya. Jadi sebetulnya konsumsi antibiotik pun juga harus ada batasan ya dokter Yo. Loh, jangan gampang-gampang memberikan antibiotik. Oke, Kan harus siap. diketahui Siap. infeksinya di mana. J. Nanti diperiksa di lab, diambil eksudatnya, diperiksa di lab, bakteri penyebabnya apa, kemudian antibiotik yang cocok pakai apa.
Artinya sebelum memberikan antibiotik pun ada prosesnya Iya. yang harus dilalui ya, Iya. supaya pemberiannya tepat gitu ya, Iya. tidak memberikan dampak gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian gimana dokter kalau kita yang tinggal di desa-desa ya? Sekarang kan pengetahuan baru nih dokter ya. Iya. Terima kasih banyak, ini luar Iya. biasa ya. Jadi nanti saya bisa mengedukasi saudara-saudara di kampung. Artinya kalau kita sakit biasanya misalkan kita kena sakit gigi atau sakit apapun gitu, diberikanlah obat antibiotik yang itu sebetulnya harus melalui proses. Gimana dokter supaya enggak ini? Supaya tidak terjadi efek sampingnya. Iya betul. Begini, ilmu dasar harus dipenuhi. Jadi semua penyebab keradangan itu disebut radikal bebas. Dan radikal bebas ini diatasinya dengan antioksidan. Oksidan, ya. Nah, Oke. antioksidan ini banyak terdapat pada tanaman obat. Oke, siap. Seperti kunir, temulawak, dan berbagai gitu ya. macam daun-daunan itu. Itu Serai juga termasuk ya dokter ya? iya, Oke. seperti vitamin E saja, itu juga sebagai antioksidan, Siap, vitamin siap. C. Jadi tidak perlu antibiotik dulu. Oh gitu, Iya. yang alami didulukan ya dokter Iya. ya? Oke. Termasuk buah-buahan itu juga banyak yang mengandung antioksidan. Buah-buahan, Jadi oke. penyebab keradangan itu adalah radikal bebas, kemudian diatasi dengan antioksidan. Oke, antioksidan. Nah, kalau kita gali lagi ya tentang radikal bebas nih dokter. Radikal bebas itu pemicunya kan sekarang banyak ya, dari polusi atau dari makanan yang kita konsumsi di era modernisasi saat ini ya. Iya. Itu kan kita banyak tidak bisa menghindari makanan-makanan yang cepat saji gitu dokter. Ya, bukan Apa VCO ini tadi bisa menangkal radikal bebas? Artinya antioksidan juga ya? enggak, sebelum kita bahas VCO-nya, Ha-ha. radikal bebas itu terbentuk utamanya dari makan karbohidrat. Oke, ini pengetahuan baru nih dokter, Nah, luar biasa. iya. Saya juga baru tahu ini ya. Ya, Oke. jadi karbohidrat itu kalau dikonsumsi dalam darah kan berubah jadi glukose. Glukose ya. Nah, glukose di dalam darah sendiri itu menimbulkan radikal bebas yang namanya advanced glycation end product. Ini dia. Itu adalah radikal bebas yang sangat reaktif. Reaktif ya. Iya, Oke. menimbulkan keradangan. Oke. Keradangan apa? Keradangan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah menjadi sempit. Nah, glukose masuk ke dalam sel, itu memang mengeluarkan energi. Jadi kalau 1 gram itu rata-rata ya 4 kalori. Tapi radikal bebasnya berbentuk kalau dalam sel namanya ROS atau reaktif oxygenic species. Oke. Nah, itu radikal bebas yang sangat reaktif. Oke, siap. Tapi kalau kita makan minyak, Iya. VCO ini ataupun lemak hewani, itu kalorinya per gram lebih dari 2 kali lipat kalau kita makan karbo. Ada 9 kalori. 9 kalori. Iya, kalau VCO itu kalorinya 8,9 kalori. Oke, kalau masih dalam bentuk santan dokter, beda lagi ya? Santan toh nanti ada karbohidratnya sedikit Iya. dan juga lemaknya cukup banyak. Oke, siap. Jadi lebih tinggi lah daripada kalau makan nasi. Oke. Lalu kalau limbahnya dari tadi jelas radikal bebas ya J. pada kalau kita konsumsi karbohidrat. Tapi kalau lemak dan minyak itu kalorinya tinggi, limbahnya berupa aseton. Aseton. Ya, aseton ini dikeluarkan melalui nafas kita. Oke. Jadi tidak menimbulkan keradangan. Di sanalah. Jadi keradangan ini jangan dianggap penyebabnya bakteri. Enggak, radikal bebas juga menimbulkan keradangan. Oke, siap. Gitu. Sehingga kalau makan lemak kalorinya tinggi, tapi limbahnya tidak mengandung radikal bebas. Oke. Karena dikeluarkan melalui pernapasan habis. Pernapasan yang Iya. disebut aseton ini tadi ya. Ya. Oke. Nah sekarang tinggal kita memutuskan mau milih yang mana. Nah, iya. Yang energi tinggi tidak menimbulkan radikal bebas atau yang energinya rendah dan
menimbulkan Berdampak ya. radikal Nggih. bebas. Oke, siap. Tinggal logika sederhana saja. Oke, Kalau dokter. memang cuma memulih karbohidrat, kan pemikirannya yang keliru. Mindsetnya dokter ya. Mindsetnya. Ini bisa dijelaskan dokter ya. Iya. Ini edukasi juga untuk kita. Saya sendiri juga sangat awam gitu. Iya. Nah, inilah jadi kita harus belajar itu lebih mendalam lagi. Nggih. Oleh karena saya tidak sia-sia ya punya koleksi buku yang begini banyak. Saya sangat tertarik, banyak sekali loh ini. Saya lihat di sana ada buku, di sini ada buku lagi. Iya, ini dari Luar sedikit biasa, kita dokter, ya. baca setiap waktu ada kesempatan saya baca begitu. Oke. Sekalipun setebal apa, kalau pernah dimulai, selama apapun pernah selesai. Tapi lihat buku tebal sudah nggak mau baca. Oh gitu ya dokter Tapi ya. tidak pernah mulai kan? Nah betul harus dimulai. Tidak pernah mulai ya, tidak akan selesai. Iya benar. Menarik sekali ya dokter ya, ternyata itu tadi penjelasan tentang radikal bebas ya. Untuk menangkalnya ternyata radikal bebas itu juga ini ya dok ya, berdampak. Jadi sel kita itu sebetulnya masih muda karena radikal bebas itu terlihat jadi lebih tua gitu. Benar gak dokter? Iya betul itu. Betul ya. Oleh karena apa? Di dalam nukleus intinya sel itu kan ada kromosom. Nggih. Di ujung-ujungnya itu ada yang namanya telomer seperti ekor gitu yang bisa memprediksi panjang pendek potensi umur seseorang. Oh ya? Iya. Oke. Jadi kalau ROS ini radikal bebas yang terbentuk di dalam sel ini bisa mengganggu menjadi pemendekan telomer. Jadi proses regenerasi sel itu terhambat oleh karena adanya bahan toksik yang disebut radikal bebas itu. Oke, nah ini kan menarik kenapa saya tanyakan dan saya gali tentang radikal bebas dan bagaimana untuk menangkalnya kan artinya dengan antioksidan. Perempuan dokter, saya kan perempuan ya, pasti pengennya sel saya itu sesuai dengan usia saya gitu loh pengennya. Ini pasti menarik dokter. Nah nanti korelasinya dengan VCO produknya dokter yang sudah luar biasa, bahkan nanti kita akan berbicara tentang kunjungan dari ICC ya sebelum kita masuk sana. Ini antioksidan VCO ini apa bisa ya? Jadi apakah cuma diminum atau mungkin buat oles di wajah gitu dokter? Iya. Khusus untuk para wanita ya seperti Udeme. Jadi kesempatan pagi hari ini ketemu Dokter Gani Anda beruntung saudara ya. Jadi kita akan membahas radikal bebas yaitu antioksidan. Monggo dokter. Iya. Jadi VCO ini kandungannya terutama kan medium chain fatty acid. Waduh, ini susah ini ya. Gak paham, bisa dijelaskan dokter? Rantai medium dari trigliserida. Itu antara karbon 6 sampai 12. Ya. Itu yang 12 itu namanya lauric acid. Itu lebih dari 50% atau 50% dan hampir keseluruhannya itu lemak jenuh yang sekitar 92% kandungan lemak jenuhnya. Di samping itu mengandung juga vitamin-vitamin yang larut pada lemak. A, D, E, K itu terkandung di dalam VCO. Yang utama tokoferol. Tokoferol ini adalah provitamin E yang merupakan antioksidan yang sangat kuat. Ya. Luar biasa, saya jadi ingat dokter, saya pernah baca artikel itu ternyata santan yang sudah diolah menjadi VCO itu banyak sekali yang bisa memenuhi nutrisi tubuh kita. Iya, karena kalorinya sendiri kan per gramnya hampir 9 kalori. Luar biasa ya. Iya, jadi energi tinggi atau oktan tinggi kalau BBM itu. Tapi boleh kata tidak ada radikal bebasnya. Siap. Yang penyebab dari cepat menjadi tua, ini kan radikal bebas. Jadi kalau yang dari luar, asap rokok, knalpot mobil, pemanasan global, itu bisa diabaikan. Tetapi kalau yang kita makan ini, yang kita sengaja memasukkan radikal bebas, bahan radikal bebas. Artinya kesimpulannya bahwa penyakit degeneratif itu pemicunya ya dari radikal bebas ya dokter ya? Iya. Berarti ini satu kalau menurut saya pribadi dengan adanya VCO, saya juga tidak terlalu mengetahui sebetulnya. Tapi setelah
tahu apa yang Dokter Gani sampaikan, saya jadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi VCO jadinya. Iya. Karena ini salah satu juga bisa menjadi jalan keluar ya, Iya. untuk menggantikan obat kimia. Jadi gitu ya dokter. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih dokter, jadi seru banget, seneng banget saya ya. Oke, jadi apa sih dokter yang membuat eranya Dokter Gani seorang dokter, tapi lebih merekomendasikan ini loh herbal, gunakanlah bahan-bahan yang memang alami gitu. Bisa Ya. dijelaskan dokter? Ya, Bapak kedokteran sendiri Nje. menganjurkan atau nenek moyang kedokteran ya, Siap. Dokter Hippocrates. Oh, oke. Hippocrates itu Bapak kedokteran dunia. Kalau saya taunya Socrates. Hippocrates ya, oke. Itu filsuf ya. Hippocrates, Iya, oke. Hippocrates. Itu menyampaikan dalam statement yang juga mendunia itu. Oke. Obatilah dengan makanan. Obatilah dengan makanan. Sebelum obat jadi makananmu. Makanya ada pepatah yang mengatakan, you are what you eat, gitu ya dokter ya, Iya, benar ya? Oke, betul dilanjutkan itu. dokter, menarik ini ya. Oke, seru. Tapi dalam hal makanan ini kita sendiri harus milih. Oleh karena isu global atau program global itu seringkali keliru juga. Atau memang di-create seperti itu dokter? Bisa juga itu oleh pihak-pihak Oh, tertentu. pihak yang punya kepentingan ya? Punya kepentingan. Oke. Seperti konspirasi Oke, gitu. siap. Ya. Jadi dalam hal ini juga ada dokter yang lupa saya namanya, yang ya berapa abad yang lalu, lebih dari 1 abad yang lalu, Oke. bahwa tugas pertama dokter itu bagaimana pasien menjadi lebih sehat tanpa minum obat. Menjadi sehat tanpa obat. minum Jadi memberi obat. nasihat untuk kesehatan. Itu Oleh- dokter juga ya itu ya, beliau ya? Loh, iya, Luar beliau dokter biasa. yang sangat populer lah, terkenal dulu. Makanya saya membuat di depan itu kopi santan. Santan, kedai kopi santan ya? Iya, Oke. itu tujuan saya orang nggak segan-segan masuk kedai, Ha-ha. ya. Lalu kita diskusi di situ. Oke. Juga membuat leaflet yang berkaitan dengan kesehatan. Begitu, sebelum kita menginjak ke memperdalam lagi tentang tema kita kesehatan. Nah dokter ini menarik, barusan dokter kan bahas di kedai kopi santan. Iya. Artinya kalau pengunjung datang ke sini mau ngopi, selain disuguhkan dengan menu-menu dari kedai sini sendiri, membuka juga nggak dokter peluang untuk kesempatan untuk para pengunjung ini mendapatkan edukasi gitu? Iya. Bisa ya? Iya. Oke, apakah ada kena cas gitu dokter atau cuman ngopinya saja gitu? Oh, casnya ngopinya saja. Oh, ngopinya saja. Iya. Luar biasa, saya akan ajak teman-teman kalau gitu dokter ke iya. sini. Luar biasa. Termasuk tempo hari lantip. Ya. Lantip tahu ya, lanjut usia aktif itu. Oke. Kan rapat di sini. Juga saya sampaikan di samping secara lisan penyuluhan kepada pengurus lantip, Iya. juga saya bagikan juga leaflet. Keren ini mah dokter. Lah kalau gitu daripada cuman kongko-kongko di kafe saja tapi nggak dapat apa-apa, di sini dapat sehatnya, di sini juga dapat ilmunya ya. Iya, Luar termasuk juga biasa. alat-alat berpikir saya pajang di tembok. Habis ini boleh ya saya dokter ke situ ya? Boleh. Boleh. Antara lain yang sederhana, C. alat berpikir 5R, Apa itu dokter? 5S. Heeh. Loh, RRI juga punya kok itu 5S itu. Saya baru soalnya di sini dokter. Jadi salam, Salam, senyum. sapa, Oke. senyum, Sikap. sopan, Oke. santun. Santun. Oke, 5R. siap. Jadi kalau kita masuk ruangan itu harus punya alat pikir. Oke, Harus oke. melakukan apa ini di ruangan ini? Kan Menarik begitu. sekali ini ya. Ya, Oke. rapi, ringkas, rawat, rajin, dan resik.
luar biasa. Jadi masuk ruangan. Teman-teman tim berikan tepuk tangan dong. Ada tim di sini loh, keren banget loh Dokter Gani itu. Jangan terlalu serius karena kita sambil santai ngobrol di podcast Ruang Tamu ini ya dokter ya. Terima kasih dokter. Oke, lanjut lagi di Dokter Gani. Kemarin ada hal yang menarik ya pada tanggal 23 Januari ujian disertasi di Universitas Brawijaya ya. Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Nah ini dokter, kemarin kan ada kunjungan dari Dokter Gelvina, ini merupakan ketua dari ICC atau International Coconut Community. Betul. Nah kira-kira apa? Ini Dokter Gelvia ini kan tadi dokter sempat katakan bahwa beliau dari Manado yang kebetulan bertugas di Jakarta, ini menjadi pimpinan di Kementerian Perdagangan gitu ya. Yeah. Nah, adakah yang menarik, yang sesuatu yang menarik di sini, apa yang dilihat, apa yang dalam kunjungan di rumah atau di kediaman Dokter Gani, kemudian melihat prosesnya, ada yang menarik tidak? Apa yang membuat mempesona gitu? Ya, dalam hal ini beliau masuk ke tempat produksi. Tempat produksinya Di bawah. ada di bawah sini ya Iya. dokter ya, oke. Kemudian saya sebelum membuat itu oleh karena ada penolakan dari profesor peneliti VCO di Oke. Malang, yang saya tanya bagaimana Prof cara pembuat VCO yang baik, jawabannya rahasia. Rahasia itu artinya memberikan tugas ya atau memberikan PR sama dokter Gani. Saya ditantang kan Iya berarti tantangan, challenge Iya. gitu ya bahasa anak sekarang dokter ya. untuk memenuhi kriteria 3 sebagai tridharma perguruan tinggi. Iya. Ya, saya kan tidak memperoleh pengabdian masyarakatnya, sehingga saya langsung ke dinas pendidikan, mendaftarkan bahwa tempat saya sini saya pakai untuk pelatihan produksi VCO. Iya tadi saya lihat di depan itu ya dokter ya, Ya, di sebelah sini ya. oh itu, Oh bukan dia itu ya? Lain itu. Oh lain lagi? ya tapi dulu malah di tempat warung kopi masih sederhana. Oke. Tempat pelatihan produksi VCO-nya. Dari sanalah sekitar 570 orang yang pernah pelatihan di sini. Saya cas 1 orang 1 juta, pelatihannya hanya 1 hari. 1 hari, berapa Iya. jam itu dokter? Nah, ya terus gantung yang bersangkutan. Oh itu materinya ya itu ya, tentang Ya, itu ya? manfaat VCO yang Oke, utama manfaat VCO. supaya termotivasi kan kalau tahu manfaatnya. Oke. Kemudian cara produksinya. Oke. Dan untuk meningkatkan itu, saya kan harus membuat teori baru Teori baru, oke. mengenai cara pembuatan VCO supaya ideal. Lalu saya belajar tentang cara pembuatan minyak kelentik tradisional. Nah itu saya jadi ingat masa lalu dokter. Ya. Lanjut dulu dokter, nanti kita Itu kan bahas. 3 komponen yang ada di santan itu. 3 komponen Ada apa saja? Air, Air, kemudian minyak sama? dan pengemulsi, emulsiter. Itu apa kayak blondonya itu? Bukan Blondonya ya? emulsiter. Itu blondonya tuh enak banget Nah, itu kan dipanasi Oke. sehingga blondonya beku. Minyak airnya menguap, yang tersisa blondo sama minyak. Itu enak dokter, iya Oh betul. iya, ada. Gurih banget Iya, itu. kita juga punya. Oke. Jadi itu tapi supaya tidak dipanaskan ini bagaimana cara membekukan Si ini tadi. ya Apa emulsiter? istilahnya? Emulgiter ya. Ya. Saya lebih suka nyebutnya blondo. Emulgiter ya. Tapi Oke dokter. Emulsiternya tidak saya bekukan. Yang Terus? saya bekukan minyaknya. Oh gitu Ya, malahan. dengan pendinginan. Oke. Saya merancang mesin pendingin cepat Oke. sehingga karena santan pada suhu 5 derajat itu tidak beku atau belum beku santan itu, nah langsung dipecah. Oke. Emulsinya dipecah, kemudian minyaknya lepas karena 5 derajat minyaknya beku. Terus diambil pakai saringan. Si emulgiter sendiri tuh juga mempunyai khasiat ya dokter ya selain dari minyaknya. Loh, iya sebetulnya berkhasiat juga karena mengandung Oke. protein kan. Oke Juga siap. ada kandungan vitamin-vitamin juga. Oke dokter, balik lagi. Nah tadi kan dokter Gelvina ini kan ketua International Coconut
community. Artinya membawai beberapa negara, dokter. 20 negara. 20 negara. Nah, ini perdana ya, kunjungan perdana ke sini ya, dokter. Ya. Apa yang disampaikan dari Dokter Gelvina, apa ya kira-kira perbedaan dari 20 negara ini yang spesial dari Dokter Gani di sini apa ini? Pertama di sini sendiri, Oke. tanya saya, ini mesin-mesin ini apakah sudah dipatenkan? Oh enggak saya patenkan. Kenapa enggak dipatenkan? Begini, semuanya ini ilmu kan dari Allah. Betul, betul. Sehingga kalau saya mematenkan, saya akan bersaing dengan Allah. Betul, betul, betul. Setuju, dokter. Saya akan diberi ilmu yang lain. Dengan tidak saya patenkan, banyak orang yang meniru, sehingga istilah Jawa itu jangan ngeluruk tanpa bolo. Karena kan tidak umum orang minum VCO itu. Di Indonesia kan malah dimusuhi, kan begitu. Betul. Nah, oleh karena itu saya butuh teman untuk ngeluruk. Nah, siapa temannya? Ya sama produsen VCO. Oke. Karena setiap orang yang setelah dari sini dilatih membuat VCO, kan pasti produksi. Betul. Produksi perlu promosi. Betul. Jadi yang mempromosikan semua yang dilatih di sini promosi. Kalau semula saya sendirian, lebih dari 500 orang produksi VCO dan mempromosikan ke seluruh Indonesia ini. Oke. Di antara beberapa orang juga ada yang dari Malaysia. Bahkan seorang dokter dari Malaysia pelatihan di sini. Oke. Jadi kemudian pada tanggal 24-nya bersama Bu Jelvina ke Asem Bagus, Situbondo. Situbondo, di mana tempat ini ya produksi ya? Tempat kebun. Oh kebunnya. Meliputi kebun kelapa, juga ada kebun kelor, juga kebun Luar biasa apukat. Dokter Gani ya, ternyata di kebunnya banyak macam-macam tanaman. Iya, lah justru itu. Di sana melihat di tempat produksi kan juga sebelum kelapa itu diproduksi kan harus di aging dulu, dituakan. Dituakan. Kira-kira 2 bulan sampai? Ya 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan. Itu akan tujuannya apa itu, Dok? Meningkatkan rendemen minyak. Oke. Jadi kelapa itu yang dipanen yang sudah tua maksimal. Sabutnya sudah coklat. Oke, siap. Ya. Dan biasanya kalau terlalu tua itu, batok sudah hitam, itu di pasaran tidak laku. Oh gitu ya, yang berarti belum seberapa tua gitu ya, dokter ya? Iya, yang laku di pasaran karena penggunaannya untuk bumbu. Iya kan, untuk botok, apa itu kalau terlalu tua kan keras. Iya, gak enak. Betul. Jadi ini yang justru yang keras, yang banyak minyaknya. Oke, terus kemudian? Kemudian itu terkejut, loh kok ada proses begitu ya? Di 20 negara aja tidak pernah saya jumpai. Berarti ini pertama dijumpai si Dokter Gelvina ya? Iya. Oke. Kemudian menarik. Beliaunya juga penyaringannya gimana? Pakai kertas saring. Akhirnya tanya ya sampai proses-proses penyaringannya ya, dokter ya? Proses menurunkan kadar air di vakum. Berapa lama vakumnya? 12 jam untuk menurunkan kadar airnya supaya produk Vico Bagus ini bisa tahan sampai 25 bulan. Oke, tapi gini dokter, artinya setelah Dokter Gelvina ini melihat proses yang tidak dijumpai di 20 negara, berarti ini kan luar biasa istimewa. Kalaupun nanti pada akhirnya sama Dokter Gelvina ini diaplikasikan mungkin atau di-sharekan, tidak apa-apa dokter? Oh gitu ya dokter ya? Oke, luar biasa Dokter Gani ini ya. Loh, kita kan jangan makmur sendiri. Betul dokter, luar biasa. Ya, sehingga punya kekuatan untuk promosi. Oke. Untuk penelitian saja, enggak kok. Itu kalau Dokter Gani mau egois kan sebetulnya bisa lah. Artinya kalau dari 20 negara aja nggak ada yang spesial pemfilterannya seperti di sini, kenapa saya harus kasih tahu kan kalau mau egois seperti itu ya, tapi beda dengan dokter ya, luar biasa. Ya, karena ya memang
saya tidak mungkin bisa hidup sendiri. Iya, Kan dokter. begitu. Nanti matinya kan gali lubang sendiri. Betul, dokter Gani ternyata bisa bercanda loh ya. Oke, dokter Jelvia kemudian nyampaikan apa lagi nih dokter? Ya di sana Heeh. terus ada kambing etawa. Kambing etawa, Ya. itu besar-besar itu ya dokter ya? Ya. Oke. Masuk ke sana, Heeh. loh ini kok enggak bau ya? Jadi di kandang Kambingnya, kambing, iya kan biasanya kalau bahasa Jawanya tuh mohon maaf ya lebus gitu kan. Iya. Baunya kambing itu kan lebus gitu ya. dan enggak ada lalat di sini ya. Bersih gitu dokter? Loh, bukan hanya bersih tapi enggak bau. Oke. Nggak ada bau kotoran kambing, kencing kambing, enggak ada. Itu pertanyaan muncul dari dokter Jelvina. Iya. Kemudian, Kenapa? Karena ampas kelapa yang kita beri makan. jadi nggak menggunakan rumput sama sekali? Loh, enggak. Rumput? Rumputnya ya ada, Ada, tapi tapi- terutama kan kelor. Saya kan punya kebun kelor Oke, juga. siap. Iya. Terus? Kelor bahkan santan yang sudah diambil minyaknya itu kita rebus ditambahi daun kelor. Sebentar dokter, bisa diulang dokter, kok menarik ini? Jadi di sini jadi santan yang sudah Santan didinginkan, didinginkan. kemudian minyaknya kan beku. Oke. Minyaknya diambil, Ha-ha. itu santan rendah minyak. Saya beri nama Sarmin. Loh, sebetulnya, Ternyata dokter luar biasa. Oke, terus. sebetulnya saya San Remi. San Remi, oke. Lebih indah kan? Ah, iya, betul. Daripada Tapi- Sarmin gitu ya. Ya, tapi karyawan di sini sulit mengutarakan, melafalkan San Remi itu loh. San Remi, Lebih oke. mudah Sarmin. Oke, Iya. lebih ini ya, lebih mudah untuk Familiar di lah, ya. namanya Pak Oke, Sarmin gitu. betul Pak Sarmin. Nah, disinilah kekurangan Malang ini. Heeh. Eh, pembuatan kata-kata baru itu sangat rendah. Sangat rendah. Malang ini, iya. Oke. Budaya untuk mengolah kata menjadi suatu hal yang indah atau penemuan baru, gagasan-gagasan baru. Ini kan timbul dari narasi. Narasi. Iya, Itu jadi dokter ciptakan sendiri kata itu tadi ya. iya. Tapi kalau narasinya terlalu bagus pakai bahasa asing, nanti pajaknya naik. Betul. jadi eksklusif gitu ya dokter ya. Loh, iya. Loh, Jadi lebih seperti mahal nanti ya. Saya dengar Oke. karaoke aja, pajaknya semula sudah Sekarang hampir 75% katanya Nah, ya kemarin itu. banyak yang komplain. 25 menjadi 75. Cie. Lah kan dibongkar semua Lah nanti iya, betul, karaoke betul. itu diganti usaha wedang kopi. Kalau wedang Usaha kopi. PCO aja dokter karena menyehatkan gitu ya. Amin. Jadi, Oke dokter. Istilahnya Sarmin. Oke. Mudah, Jadi dokter Galvina ini tadi terkesima ya, terpesona. Apa ya bahasa yang tepatnya ya? Karena melihat kambing-kambing etawa tidak bau. Iya. Oke. Bahkan mandor saya sedang nyembelih kambing etawa. Oke. Bu, ini sedang nyembelih kambing. Mohon disaksikan dan di video. Oke. Apanya Pak? Loh, warna darahnya ini merah terang. Beda ya dokter ya? Beda. Oke. Dan tidak lengket pada pisaunya. Pisaunya tidak lengket, darahnya tidak lengket. Jadi tidak ada yang mengental gitu ya maksudnya, segar ya? Jadi tinggal ditiriskan sebentar sudah Oke, siap. tuntas keluarnya Oke, darah kemudian? itu. Nah dari sanalah saya beritahu ini nanti untuk kalau ada peneliti-peneliti berikutnya Yes. makan ampas kelapa Ha-ha. bisa menurunkan kelengketan darah. Oke. Jadi ini berguna untuk orang-orang penderita penyempitan pembuluh darah jantung ataupun otak ataupun kaki. Misalnya pada penderita diabetes kan kakinya bosok. Nah ini bisa dicegah atau diobati makan ampas kelapa. Kalau enggak mau ampas kelapa, VCO-nya. Ampas kan kelapa gitu. itu artinya parutan kelapa yang sudah diambil santannya itu Iya. dimakan langsung enggak apa-apa dokter? Enggak apa-apa. Sehat dokter beneran? Loh, Saya ini mau makan bukan kambing etawanya dokter. Mau dokter
saya beneran itu. Serius ini. Iya ya, di pasar kan banyak. Oke, siap. Enggak, Pasar lebih kan ini ada. kan lebih higienis kan, maksudnya parutan kelapa sendiri. Kan biasanya mak saya masak tuh, deh. Mak, daripada dibuang, mendingan saya makan gitu loh. Oh iya. Oke. Pengetahuan baru teman-teman ya, jadi semuanya. Karena ampas kelapa itu nanti kan sebagai serat ya di dalam usus kita untuk memperbaiki serat yang ada dalam usus. Itu juga berfungsi akan perkembangbiakan mikrobiom. Mikrobiom. Ya, mikrobiom itu bahwa tubuh kita ini mengandung berbagai macam jenis mikroba. Iya, mikroba. Baik virus, bakteri, jamur. Itu beratnya, jumlahnya berapa? 30 triliun. Triliun ya, bukan juta lagi ya. Iya. Triliunan ya. Yang mikroba yang nunut di badan kita setiap orang itu. Oke, luar biasa. Artinya ada sesuatu baru yang dibawa Dr. Gelvina ini ke 20 negara yang dibawahi ya, karena beliau merupakan ketua komite Kukunat ini tadi. Nah dokter, sebetulnya saya tuh pengen lebih lama dokter ngobrol sama panjenengan, karena waktu kita terbatas cuma 30 menit. Iya. Gimana nanti dijadwalkan lagi dokter? Oh iya, lain kali bisa lebih dilanjutkan. berdalam. Tapi sebelum kita closing nih dokter, ini saya serius banget, sangat sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi sama dokter, ya kan? Nah, artinya sebelum kita minta dokter menyempatkan memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita dan juga mungkin pesan-pesan untuk teman-teman semua, saudara pendengar yang biasa stay tune juga ya di podcast Ruang Tamu RRI ini ya. Artinya kesehatan itu juga merupakan investasi seperti halnya investasi materi ya dokter ya. Yeah. Itu butuh perhatian khusus ya kan. Jadi di akhir acara ini saya mohon Dokter Gani untuk bisa menyampaikan ke saudara-saudara kita pesan untuk tetap bisa hidup sehat dengan VCO ini khususnya. Monggo. Ya, ini saya tambahkan saja secara singkat yang tambahan dari Bu Gelvina. Bahwa isu global yang kita perlu angkat adalah pemanasan global. Pemanasan global. Dan ini melalui beberapa hal, antara lain beliaunya ke kebun, ternyata tempat saya kan tumpang sari. Tumpang sari. Tidak monokultur. Jadi secara global itu menghindari tanaman monokultur. Yang kedua adalah adanya daur ulang. Jadi limbah dari perusahaan ini pengolahan kelapa untuk makanan ternak, termasuk sarmennya tadi, kemudian air kelapanya, sabut kelapanya, batok kelapanya, itu kita kembalikan ke kebun. Kemudian juga mengangkat emansipasi wanita. Jadi yang bekerja di sana sebagian besar adalah para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian juga isu sosial. Jadi kalau ada lembaga keagamaan di sana, baik itu panti asuhan, musola, masjid membutuhkan kayu, kita potongkan pohon-pohon kelapa yang sudah terlalu tua. Jadi ada pendekatan-pendekatan inilah, juga sana energinya yang terbarukan, yaitu pakai 4 panel sinar matahari untuk memompa air. Jadi ini sudah kita lakukan sehingga Bu Gelvina ini ingin menginap di sana lain kali. Luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Gani J. Nanti insya Allah kita jadwalkan lagi, kita gali lebih dalam lagi nih dokter ya. Dokter terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Dokter sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum dokter. Baik, saudara-saudaraku, luar biasa ya obrolan kita dalam podcast Ruang Tamu RRI pada kesempatan hari ini. Tapi karena waktu kita terbatas ya, tapi setidaknya banyak hal baru kita mendapatkan edukasi dari dokter kita. Ini narasumber setia RRI dalam dialog kesehatan. Jadi tetaplah Anda bersama RRI Production. Jangan lupa subscribe ya, like juga video ini. Terima kasih, kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Thank you buat semuanya. Saya Bude Mei, dadah.